Kita mau ngecek pasien alert atau not alert. Yang disebut alert adalah ketika kita approach pasien buka mata, kemudian kita panggil, Pak, selamat pagi. Siapa namanya? Pak Agus. Apa yang dirasa sekarang? Keselamatan. Cukup. Kita bisa berikan skor 0. Artinya pasien alert, merespon dengan sesuai. Ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah periksa GCS, sebetulnya kita sudah bisa memberikan kesan skor terhadap kesadaran. Kalau saat kita datang, pasiennya tutup mata, kemudian dia tidak membuka mata spontan, padahal kita sudah buka bed gitu ya, sudah ada stimulasi, kita bangunkan, Pak, buka matanya Pak. Artinya dia not alert, tetapi masih mudah dibangunkan dan merespon dengan suara. Siapa namanya Pak? Itu skor 1. Kalau untuk membangunkan kita harus sampai dengan memberikan rangsang nyeri, gitu ya. Cuma apapun responnya dia bangun, berikan skor 2. Kalau kita berikan stimulasi nyeri, responnya hanya gerakan refleks, kita berikan skor 3 atau sama sekali tidak merespon. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Sekarang elemen 1B menjawab sekarang bulan 3. Usia Bapak berapa? 26. Dapat skor berapa tuh? Dia jawabnya bulan 3, usianya 26. Salah satu ya. Jadi ada pasien yang menjawab bulan, menyebutkan Romawi bulannya, bulan 1, bulan 2 itu masih bisa diakomodir. Ya, ini jawabnya bulan 3, padahal ini bulan salah. Terus nanti pasien perbaikan enggak nih, bulan April ya. Maka jawaban pertama itu yang kita skor, kita nilai. Oke. Kemudian itu elemen 1B, elemen 1C mengikuti perintah. 2 perintah sederhana yang bertingkat. Clue-nya adalah bukan 2 perintah saja, tapi 2 perintah sederhana yang bertingkat, one step command. Maka manual memberikan instruksi adalah yang pertama, tutup dan buka mata. Yang kedua, genggam dan lepaskan. Teman-teman bisa memulai mencoba dengan, Pak, sekarang ikuti instruksi saya, tutup mata dan buka kembali. Jadi habiskan dulu tuh 1 rangkaian. Kalau nggak dapat respon, boleh 1 persatu. Pak, sekarang tutup matanya, buka lagi. Kalau dia bisa melakukan 1 rangkaian penuh, maka dianggap normal. Ya. Kalau dia cuma tutup dan buka mata, tutup matanya nggak bisa membuka mata, maka dianggap tidak mampu menyelesaikan instruksi. Instruksi yang kedua adalah, sekarang ikuti saya Pak, genggam dan lepaskan tangan. Genggam, lepaskan. Itu 1 instruksi. Jadi harus bisa menyelesaikan. Ini skornya 0, 1, dan 2. Itu di otak. Kita periksa gaze. Gaze-nya yang diperiksa hanya horizontal. Ya, Pak, sekarang ikuti, lihat ke jari saya, ikuti gerakan jari saya. Bisa nggak diikuti? Nanti akan dinilai apakah normal, apakah parsial gaze palsy, pada salah satu sisi dia bergerak, satunya stay, itu parsial, atau dua-duanya terfiksasi. Ya, itu force deviation. Kalau pasiennya afasia sensorik gimana? Nggak ngikutin perintah. Kita bisa gini, Pak lihat sini Pak. Yang dilihat kita boleh moving. Ketika moving, pasien pergerakan gaze-nya gimana? Ya, itu kalau pasien apa, jadi kita bisa berikan stimulasi, tidak selalu harus dengan teknik. Kalau pasien afasia sensorik, dia nggak ngerti instruksi kan, karena dia afasia sensorik, nggak bisa nangkap sensornya, nggak bisa menangkap stimulus dari kita. Itu gaze. Kalau normal, ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri, itu skornya 0. Parsial itu ada kelemahan di salah satu sisi, pas ke kiri geser, kanannya diam.
Pas ke kanan geser, kirinya diam. Itu parsial atau terfiksasi di salah satu sisi atau tidak ada pergerakan sama sekali. Ini di area wajah yang pertama adalah gaze. Berikutnya apa? Visual. Visual kita periksa pada masing-masing mata pasien dengan teknik konfrontasi. Ya. Pak, sekarang tutup boleh tutup mata kanan dengan tangan kanan satu mata. Sekarang lihat ke hidung saya. Seolah-olah ada satu bidang 360 derajat yang dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran atas kanan kiri, kuadran bawah kanan kiri. Sekarang lihat hidung saya Pak ya. Tangan saya kelihatan. Ini berapa? Jadi tekniknya bisa dengan wiggling dulu untuk mengidentifikasi dia bisa nggak melihat. Untuk memvalidasi bisa dengan counting finger. Counting finger yang bisa digunakan adalah 1, 2, 5. Jadi nggak dianjurkan ini berapa Pak? Ya 4. Di manualnya tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan adalah dengan 1, 2, dan 5. Nggak perlu terlalu jauh. Pak, ini berapa Pak? Berapa Pak? Misalnya matanya ditutup. Ini berapa Pak? Iya. Ini saya sampaikan tekniknya. Ya, bisa kita lihat di pasien kuadrinopsia, kuadran kanan bawah misalnya. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Sekarang untuk mata sebelah kiri. Ini kelihatan. Berapa? Atau kita bisa minta pasien untuk menunjuk mana Pak tangan saya yang melalui. Jadi wiggling bisa, counting finger bisa. Scoringnya nanti teman-teman kalau normal 0, kalau ada gangguan penglihatan pada satu kuadran itu skor 1. Kalau setengah hemisfer itu skor 2 ya. Kalau hemisfernya bilateral atau buta vertikal, scoringnya adalah 3. Naik lagi Mas. Ini scoringnya. Pada scoring 2 bisa saja bentuk gangguan visualnya adalah homonimus. Sisi lateral kanan pada mata kanan, sisi lateral kanan pada mata kiri. Ya, sama nih, sama-sama sisi kanan. Itu homonimus hemianopia. Atau bisa juga bitemporal. Bitemporal hemianopia, gangguannya ada di sisi temporal, dia tidak bisa melihat. Ini teknik untuk visual. Di area wajah, tadi area wajah yang pertama kita periksa apa? Gaze. Yang kedua adalah visual. Yang ketiga area wajah. Pak, coba tutup matanya, kuat. Lihat kerutannya, tahan ya Pak ya. Sekarang angkat alisnya. Buka matanya, angkat alisnya. Oke, lihat simetris atau tidak. Satu-satu ya. Jadi kalau udah bisa senyum, oke Pak, sudah cukup. Tutup matanya, jangan Pak senyum Pak. Tutup matanya, angkat alisnya, gitu ya. Maksudnya keder. Kita juga periksanya keder, gitu ya. Jadi nanti scoringnya adalah apakah normal, apakah paresis wajah ringan ke atas, enggak, masalah. Atau minor paralisis. Jadi minor paralisis biasanya gini, kalau pasien nggak disuruh senyum nggak kelihatan simetrisnya, tapi saat disuruh senyum ada nasolabialis yang sedikit slide mendatar, gitu ya. Kalau parsial itu minor, parsial paralisis sudah kelihatan nasolabialisnya, mungkin di area mata, misal satu tutup mata tidak simetris kerutannya, ya. Kalau yang komplit paralisis belum disuruh ngapa-ngapain, sudah kelihatan pasiennya merot. Jadi keterlibatan area kelemahan lebih banyak. Ini facial palsy. Area wajah ada gaze, visual, dan facial palsy. Sekarang area wajah sudah selesai, turun ke badan. Motorik. Jadi pada motorik ini masing-masing sisi akan dapat poin. Sebaiknya kita lakukan pemeriksaan pada sisi yang sehat. Jadi kalau di awal kita periksa kekuatan otot, kemudian kita tahu kesan paresisnya, misalnya sisinya hemiparesis kanan, maka kita periksanya sisi sebelah kiri dulu. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan pemeriksaan kekuatan otot. Tadi saya contohkan kalau periksa kekuatan otot, Pak, angkat tangan kirinya Pak. Oke, tangan dulu ya, kita nilai kemampuan lawan gravitasi. Sekarang dorong, Bapak tangan dorong ke atas. Pada NHSS
kita tidak meminta pasien untuk mengangkat tangannya sendiri. Pak, pada posisi supine 45 derajat, makanya kalau di formulir 45 atau 90. Tapi kalau pada posisi duduk pasien kita angkat 90 derajat. Pak, saya posisikan lengan Bapak segini ini, Bapak pertahankan sampai 10 hitungan saya selesai. Kita mulai ya Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, turunkan. Pasien nggak angkat tangan sendiri dan kita tidak memberikan tekanan. Itu teknik pada NIHSS. Betul. Lakukan sisi yang sehat, kemudian sisi yang paresis. Skor ini yang suka kadang agak bingung. Kalau dia bisa menyelesaikan, mempertahankan posisi sampai dengan 10 hitungan itu 0. Kalau skor 1 seperti apa? Skor 1 ketika kita lepas, pasien berusaha melawan gravitasi, tapi drifting, turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dia masih di udara baru jatuh. Itu skor 1, drifting, goyah, tapi dia bisa berupaya untuk mempertahankan posisi. Bedanya dengan skor 2, kita posisikan, kemudian kita mulai menghitung, belum selesai 10 hitungan, dia sudah menyentuh tempat hitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, itu 2. Kalau 1 dia turun tapi masih ngambang sampai 10 hitungan. 10 baru dia jatuh. Itu bedanya 1 dan 2. Kalau kita posisikan, kemudian kita mau mulai menghitung, pasien langsung lengannya jatuh. Oke, kita mulai ya Pak ya. Berarti kita belum mulai menghitung, boleh digeser. Geser ulang. Kita mulai dari sekarang ya Pak ya. Saya hitung 1 sampai 10. Kita belum hitung, jatuh. Pasien boleh bergeser atau gerakin bahu Bapak. Coba gerakin bahunya. Kalau masih ada gerakan, ini skor 3. Kalau sama sekali tidak ada gerakan, skor 4. Ya. Ini ada komponen untestable. Artinya boleh tidak dinilai pada kondisi apa. Ada kondisi physical barrier. Misalnya pasiennya stroke, jatuh kamar mandi, fraktur. Maka ini diskori UM, untestable, tidak bisa diberikan skor karena ada physical barrier. Nanti physical barrier-nya skor UN ini diberi keterangan di bawah. Jadi ada komponen UN. Ini dapat poin, ini dapat poin. Ya. Dari lengan ke tungkai 5 detik. Sama seperti tadi apa ya? Pertahankan posisi ini sampai 5 hitungan. Sampai kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Kiri juga sama. Jadi diperiksa. Dapat poin. Di area tubuh, motorik, lengan dan tungkai. Sekarang berikutnya terkait dengan lengan dan tungkai, apalagi atap siap. Ya. Satu sisi dapat poin. Prinsipnya pemeriksaan ataksia hanya diperiksa jika pemeriksa yakin pasien mengalami ataksia yang tidak disebabkan karena kelemahannya. Jadi Bapak Ibu, kalau pasiennya hemiparesis sinistra, kirinya paresis, maka sisi yang paresis nggak perlu diperiksa ataksianya. Karena kalau diperiksa ataksianya, bisa saja dia kesannya ataksia, padahal nggak bisa menyentuh dengan presisi karena motoriknya. Kalau motorik itu di korteks, kalau ataksia itu di cerebellumnya. Sehingga dari manual, ataksia hanya diperiksa jika pemeriksa yakin ada ataksia, bisa dilakukan pemeriksaan ataksianya. Pada pasien nggak sadar, bisa nggak tes ataksia? Nggak bisa. Skornya berapa? Berapa skornya? Berapa? 0.
Pemeriksa memberikan skor kalau betul-betul bisa pemeriksa itu melakukan, pasien itu bisa melakukan teknik tersebut. Pasien afasia sensorik, kita mau menjelaskan, Pak, nanti tempelkan Bapak dari hidung ke jari, nanti ke hidung lagi, tes dari hidung. Nggak ngerti ini pasien yang dipantau ini, nggak ngerti, maka itu di skornya 0, dianggap tidak ada ataksia. Itu ketentuan di manualnya. Diberikan skor hanya apabila pemeriksaannya bisa dilakukan atau pemeriksa yakin bahwa ini ada ataksia yang tidak disebabkan oleh barrier-barrier yang lain. Ya. Jadi kalau nggak yakin 0, pasiennya agitasi 0. Ya. Paresi sebelah kanan, paresi sebelah kiri periksa ke sisi yang sehat saja. Yang sakit tidak perlu diperiksa. Let's say ini pasien sisi sebelah kirinya normal, tes tunjuk jari hidung. Pak, sekarang sentuh telunjuk saya dengan telunjuk Bapak, tempelkan telunjuk Bapak ke hidung. Oke, sentuh lagi telunjuk saya, tempel ke hidung. Oke, cukup. Ini periksa tes tunjuk jari hidung untuk ekstremitas atas. Untuk tungkai, Pak, sekarang tempelkan tumit kiri ke lutut kanan, gores ke bawah. Oke. Naik lagi ke lutut, gores lagi. Knee to heel, ya. Kalau dia ini terus ke sini, ini terus nggak bisa menelusur, berarti ada ataksia, gitu ya. Kalau atas normal, bawah normal 0. Kalau ada salah satu bagian atas atau bawah dapat skor 1. Kalau dua-duanya ada ataksia atas dan bawah dapat skor 2. Ya, ini untuk ataksia. Ini di area tubuh ya, berarti di area tubuh itu periksa motorik lengan dan tungkai, periksa ataksia lengan dan tungkai. Yang berikutnya periksa sensorik. Untuk mata boleh diamat. Pak, sekarang saya mau periksa. Oke. Saya sentuhkan, ini terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Yang pertama, yang kedua, sama atau berbeda? Sama. Ini terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Yang pertama, yang kedua, sama atau berbeda? Kemudian di area lutut setidaknya di bawah, di area tungkai setidaknya di bawah lutut. Jangan terlalu ke distal. Karena nanti beberapa pasien dengan diabetes ada neuropati diabetik bisa mempengaruhi sensasi. Jadi di manual direkomendasikan setidaknya paling rendah di bawah lutut, ya. Nanti di scoring, scoringnya ke sensori. Ya. Kalau normal kanan kiri skornya 0. Mild moderate itu dapat poin 1. Mild itu misalnya ada hemihipostesis pada area wajah saja, lengan dan tungkainya sama, simetris, itu mild. Moderate misalnya ada hemihipostesis pada salah satu hemisfer, itu masuk kategori moderate. Kalau severe, satu hemisfer kehilangan sensasi. Kalau total kanan kiri kehilangan sensasi. Ini skornya mild moderate dapat skor 1, severe pun total dapat skor 2. Jadi di gawat apa ya? Belum nanti. Silakan. Yang ini lagi cuci piring, terus airnya kerannya banjir, terus anak laki-laki lagi ngambil kue, terus naik kursi tapi posisi mau jatuh. Jadi pada pemeriksaan afasia kita hanya memberikan waktu untuk pasien melihat dan menceritakan, tidak perlu cluing. Ini Pak, ini loh Pak, gambar apa? Dia, misal ada pasien gini, nggak pernah kita periksa, ada ibu cuci piring. Udah dia diem, kita nggak perlu. Ini Pak, apalagi Pak? Ini ada banyak Pak, ini lihat nih Pak ke bawah. Nggak perlu.
Kita cukup apa lagi Pak? Ada lagi yang Bapak bisa ceritakan? Jadi nggak perlu mengarahkan, ya. Umumnya kalau di Kukijar Picture ini dia bisa menceritakan secara komprehensif, sebetulnya kita cukup menggunakan tools ini, ya. Tapi kalau pasien artinya apa tidak ada pasien. Kalau pasiennya cuma ada anak kecil, udah tuh diem. Nah, baru kita mau melihat apakah dia apasianya ringan, sedang, atau berat. Maka kita bisa gunakan naming test. Oke. Kalau naming test kita harus pandu. Boleh disebutkan Kak ini apa? Tangan. Tangan. Kunci. Sampingnya. Ini apa? Kunci. Ini. Kaktus. Bulu. Oke. Kursi. Oke. Ayunan. Jadi ini nanti yang akan membedakan skor 1 dan skor 2. Kalau skor 1 itu di sini dia tidak komprehensif, tapi dia bisa menyebutkan seluruh nama benda ini. Yang sering salah, orang sehat aja kadang salah. Kunci saya belum pernah ketemu salah menyebutkan. Ini yang sering salah. Apa nih? Menyebut kelinci, atau karena ada itunya gitu ya. Ada yang nyebut batu. Ini suka salah. Apa? Bulu kan? Ada yang nyebut daun. Oke. Kursi mostly benar. Berikutnya ini ada yang tidak mengidentifikasi ini ayunan. Ada berikutnya fokusnya di pohon. Ya. Jadi kalau ini nggak komprehensif, tetapi ini benar semua, ini skor 1. Tetapi kalau saat naming test salahnya lebih dari 2, itu bisa kita scoring sebagai skor 2. Ya. Skor 2 biasanya pada afasia berat kita pakai tools yang ketiga adalah tidak bisa menyelesaikan untuk membaca kalimat. Nah, jadi tools untuk bahasa ada 3, Kukijar, kemudian naming test dan membaca kalimat. Itu untuk afasia. Berikutnya adalah bisa membaca tulisan ya, Mama TikTok 77. Yang terakhir ini adalah kenapa ditaruh terakhir, karena sebetulnya dari awal kita sudah bisa melihat kesannya ada pengabaian atau tidak. Tetapi di manual skornya itu adalah 0, 1, dan 2. Skor 1 ini apabila tidak ada atensi pada salah satu modalitas. Kalau skor 2 tidak ada atensi pada lebih dari satu modalitas, maka minimal kita memberikan stimulasi 2 modalitas. Bisa modalitas visual dengan taktil. Modalitas visual bagaimana? Ini mirip seperti pemeriksaan visual, tapi pada modalitas visual kita memberikan stimulasi pada sisi kanan dan kiri. Ya, Pak, coba bisa tunjuk tangan saya yang bergerak yang mana? Tunjuk pakai tangan Bapak. Oke. Jadi satu sisi bisa nggak mengidentifikasi, satu sisi bisa nggak mengidentifikasi. Kemudian dibarengi duanya. Itu modalitas visual. Kemudian modalitas taktil, tutup matanya Pak sekarang. Yang saya sentuh sebelah mana? Kanan atau kiri? Kiri kanan. Oke Pak, baik. Pak, kasihnya. Iya. Nah, kita pindah posisi. Itu ke mau melihat dia personal attention ikut atau enggak, atau spasial ikutin enggak ketika ada pergerakan. Kalau ada satu gangguan pada satu modalitas skornya 1, kalau lebih dari satu modalitas skornya 2. Jadi kemudian nanti setelah itu selesai dijumlahkan. Terima kasih Mas Agus. Ya, tepuk tangan buat Mas Agus.